Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pada pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan ini, kita akan belajar bersama tentang aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 3, kertas di sekitar kita. Pada pembelajaran 3 ini mengacu pada kompetensi dasar 3.7, yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasar yang kedua, 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat mendeteksi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menganalisis konversi satuan panjang dengan benar, yaitu cm dan meter. 3. Dengan melakukan praktek pengukuran, peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. 4. Dengan memperhatikan pengarahan guru, peserta didik dapat melaksanakan pengukuran panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajarannya. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kita akan mempelajari kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh yang lain yaitu tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi berwarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Dari proses pembuatan kertas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Di gambar tersebut ada pohon pinus, ada pohon akasia, pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Begitu pula tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Untuk melakukan pengukuran, sebelumnya mari kita pelajari beberapa macam alat ukur. Yang pertama ada penggaris atau mistar. Yang kedua, meteran pita. Dan yang ketiga, ada meteran saku. Dan yang keempat, ada meteran roll. Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga.
Biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30 derajat sampai 60 derajat. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, dan kayu yang berbentuk pita, dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat. Penggaris atau mistar dapat digunakan untuk mengukur benda-benda, contohnya buku, pensil, penghapus, atau benda-benda lain yang berukuran kecil. Alat ukur selanjutnya yaitu meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur ukuran bagian tubuh, kain yang akan dipotong, dan pakaian. Bisa juga untuk mengukur lingkar pohon. Ukuran yang digunakan di meteran pita biasanya yaitu milimeter, sentimeter, meter, dan inci. Panjang meteran pita biasanya maksimal 160 cm. Alat ukur yang ketiga yaitu meteran saku. Meteran saku merupakan jenis alat ukur yang berguna untuk mengukur jarak dan panjang sebuah objek benda. Selain mengukur panjang serta jarak, alat ini juga dapat mengukur sudut siku. Bahkan ada yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah lingkaran. Meteran saku merupakan sebuah barang umum yang sangat mudah didapatkan. Selain ringan dan awet, meteran juga dapat digunakan dalam berbagai bidang ukur. Meteran mempunyai tingkat ketelitian yang cukup akurat hingga 0,5 mm. Meteran mempunyai beberapa varian jenis panjang, mulai 3 meter, 5 meter, hingga 30 meter. Di dalam sebuah meteran terdapat beberapa jenis satuan angka seperti milimeter, sentimeter, meter, inci, dan feet. Meteran saku biasanya dipakai oleh tukang kayu atau tukang bangunan, yaitu untuk mengukur panjang dan lebar papan, tinggi bangunan, panjang dan lebar rumah. Alat ukur yang keempat yaitu meteran roll. Meteran roll adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang mulai 5-50 meter. Roll meter lebih dikenal dengan sebutan meteran atau dikenal dengan pita ukur. Roll meter ini pada umumnya dibuat dari bahan plastik atau plat besi tipis. Satuan yang dipakai dalam roll meter yaitu milimeter atau sentimeter, feet atau inci. Pita ukur atau roll meter tersedia dalam ukuran panjang 5 meter, 10 meter, 30 meter, sampai 50 meter. Pita ukur umumnya dibagi pada interval 5 mm atau 10 mm. Adapun kegunaan dan fungsi meteran roll. Fungsinya yaitu untuk mengukur jarak atau panjang. Meteran juga berguna untuk mengukur sudut, membuat sudut siku-siku, dan juga dapat dipakai untuk membuat lingkaran. Pada ujung pita dilengkapi dengan pengait dan diberi magnet agar lebih mudah ketika sedang melakukan pengukuran, dan pita tidak lepas ketika mengukur. Meteran ini sering digunakan oleh tukang bangunan atau pengukur lebar jalan. Ketelitian pengukuran dengan roll meter hingga 0,5 mm. Setelah kita mengamati macam-macam alat ukur dan cara pengukurannya, mari kita mengukur benda-benda di sekitar kita dengan menyesuaikan alat ukurnya.
Untuk mengukur tinggi badan menggunakan meteran saku atau meteran pita. Untuk ukuran lebih dari 150 cm menggunakan meteran saku. Kemudian untuk mengukur panjang lingkar pinggang menggunakan meteran pita. Dikarenakan meteran pita akan mudah melingkar. Dan untuk panjang lompatan teman kelompokmu menggunakan meteran roll. Dikarenakan panjang meteran roll dapat mengukur panjang lompatan. Selanjutnya untuk mengukur lebar papan tulis dapat diukur menggunakan meteran saku. Dan untuk mengukur panjang halaman sekolah dapat diukur dengan meteran roll. Itu tadi pemaparan tentang macam-macam alat ukur dan deskripsinya. Selanjutnya, ada hubungan antar satuan dapat dilihat pada gambar berikut. Pada hubungan satuan panjang terdapat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tekan pengukuran dengan menggunakan alat ukur penggaris. Adapun objek yang kita ukur yang pertama adalah pensil. Cara mengukurnya, kita letakkan salah satu ujung benda pada titik angka 0, ujung sebelah kiri. Perhatikan langkah berikut. Setelah itu kita lihat titik sebelah kanan akan menunjukkan panjang pengukuran. Jadi, panjang pensil menunjukkan angka 17,4 cm. Kedua yang akan kita ukur adalah penghapus. Caranya sama seperti tadi yang kita ukur pada pensil. Letakkan ujung penghapus pada titik 0. Kemudian kita lihat pada titik sebelah kanan. Pada titik sebelah kanan akan menunjukkan panjang pengukuran. Jadi, panjang pengukuran pada penghapus menunjukkan angka 3 cm. Kita akan mengukur menggunakan pengukuran meteran pita. Meteran pita terbuat dari plastik yang bersifat lentur. Pada meteran pita terdapat dua satuan panjang, yaitu satuan sentimeter dan satuan inci. Panjang maksimal pengukuran pada meteran pita yaitu sampai 150 cm dan 60 inci. Objek yang akan kita ukur yaitu panjang lingkar galon air minum. Panjang lingkar galon air minum yang pertama, kita lingkarkan meteran pita pada galon. Pegang titik 0 dan lingkarkan meteran pita hingga titik 0 tadi. Kemudian perhatikan panjang lingkar galon tersebut. Di sini menunjukkan lingkar galon menunjukkan 81 cm. Penggunaan meteran saku. Kali ini kita akan mempraktekkan pengukuran dengan meteran saku. Objek yang akan kita ukur adalah meja kayu. Langkah yang pertama, kita kaitkan ujung meteran pada sisi meja. Kemudian kita tarik meteran searah panjang sisi meja. Tepatkan akhir pengukuran pada sisi tepi meja. Lihat penunjukan angkanya. Pada angka berapakah sisi tepi meja tersebut? Pada sisi meja tersebut menunjukkan pada meteran saku yaitu 110 cm. Meteran roll.
Meteran roll digunakan pada objek yang panjangnya lebih dari 7 meter, seperti lebar halaman sekolah, luas bangunan, pengukuran panjang jalan, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mempraktekkan lebar halaman sekolah. Langkah yang pertama, kaitkan ujung meteran roll pada salah satu sisi halaman. Kemudian, tarik meteran roll sepanjang lebar halaman. Kita akan lihat angka yang terdapat pada meteran roll. Di dalam angka tersebut, pada meteran roll menunjukkan panjangnya 10 meter 60 cm atau 1060 cm. Dari penjelasan di atas, setelah melihat serangkaian pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa kertas terbuat dari kayu. Adapun alur pembuatan kertas yaitu kayu besar dipotong-potong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan menjadi lunak dan menjadi bubur. Bubur tersebut disaring hingga kandungan airnya habis. Setelah kering menjadi ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Untuk macam-macam alat pengukuran seperti penggaris, meteran pita, meteran roll, dan meteran saku, masing-masing alat ukur tersebut disesuaikan dengan objek yang diukur. Setelah melihat video cara pengukuran, diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan pengukuran sendiri dengan baik. Peserta didik dapat mendeteksi satuan panjang pada alat ukur tersebut. Demikian media pembelajaran, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.